Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu haji yang insya Allah semuanya senantiasa Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, berkah segalanya, dan dikaruniai rezeki yang banyak, biar bisa nyabak ke Mekah dan Madinah lagi. Aminnya udah loncer ya. Yang juga sama-sama kita hormati sahibul bait, Bapak Dr. Andes Haji Jaini Hanafi MPD, serta ibu dan keluarga besarnya. Sesuai dengan harapan Pak Ketua Dewan, mudah-mudahan tidak waktu yang lama kita datang kemari sebagai tuan rumah nyambut besan. Amin. Ya, amin Bu, nyambut besan. Panitianya udah siap tuh ibu-ibu tuh. Ya, biar rumah ini terasa baiti jannati. Amin. Yang juga sama-sama kita hormati Bapak Ketua Angkatan Alumni Haji 2019, yaitu Bapak Haji Dr. Andes Ibnu Hajar SAG serta ibu. Kita doain biar Allah kasih terus keberkahan. Amin. Berkah posisinya ya. Amin. Munzalan mubarakan. Yang juga sama-sama kita hormati para guru-guru kita yang hadir cukup banyak. Ada guru Haji Munzir Tamam Nur, ada guru Saadi, Haji Saadi, dan juga khusus guru Dani, luar biasa, yang hari ini bisa mengemas acara silaturahmi yang juga sangat luar biasa. Ketua panitia, kita doain biar segera dapat pasangan. Ya, soalnya bantal guling di rumah udah pada bolong. Para bapak dan ibu, baik yang dekat maupun yang jauh, nih bapak dokter kita, ya, Nur Hayati ada berapa tadi Bu? Tiga. Jangan pulang dulu, yang tiga-tiganya ada, tiga-tiganya ada. Ntar mau disuntik vitamin sama dokter ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bergembira bersama karena sudah cukup lama alumni Haji 2019 baru silaturahmi kembali. Ya, dan hari ini kata tuan rumah yang hadir terbanyak ini. Alhamdulillah. Apa tadi bahasanya Pak Ketua? Nendok ya? Dokter kenal nendok? Bukan nyendok nasi, bukan ya? Tapi insya Allah walaupun nendok-nendok dikit ya, karena duduknya kita di sini ini adalah pintu atau kunci untuk membuka pintu surga. Dulu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, dan pertama kali beliau sampai di Madinah disambut oleh kaum muhajirin, ya, kaum ansor, termasuk yang pertama kali ngasih kabar kalau Nabi datang dari kota Mekah itu orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu yang pertama kali memberikan informasi kepada masyarakat Ansor, masyarakat Muslim di Madinah. Karena sudah beberapa hari orang-orang Muslim Madinah udah nunggu
di kampung Kuba. Hari ini ternyata Nabi belum datang. Esok belum datang. Akhirnya pulang. Kemudian pas dari jauh kelihatan dan dilihat oleh orang Yahudi. Kata orang Yahudi, wahai orang-orang Islam, tuh orang yang kamu tunggu, Rasulullah sudah sampai. Jadi jangan salah Bapak Ibu sekalian ya, Rasulullah dan Islam itu mengajarkan toleransi yang sangat tinggi. Nah, ketika Nabi sampai di Madinah, apa yang beliau pesankan? Ada satu riwayatnya Muslim ini. Kata beliau apa? Ya ayyuhan nas. Jadi dari sini hadisnya, redaksi seruan Nabi itu bukan ya ayyuhal muslim, bukan untuk orang Islam saja. Tapi Nabi menyeru apa? Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Berarti di situ ada orang Yahudi, ada orang Muslim. Kata Nabi, tadkhulu al jannata bisalamin. Kalau kamu pengen masuk surga dengan selamat, bisalamin ini Pak, tanpa harus mampir dulu ke neraka. Jadi nanti kan surga itu kan kita ngelewatin neraka, yang disebut dengan apa? Sirat, ya jembat gitu. Jadi orang untuk masuk surga itu melewati neraka. Kata Nabi, tadkhulu al jannata, kalau kamu ingin masuk surga bisalamin, langsung masuk ke dalam surga tanpa harus mampir ke neraka. Kata beliau ada 4 kuncinya. Yang pertama, afsus salam, damai, atau sebarkan salam. Salam di sini bisa mengucapkan salam, bisa juga damai. Kalau bahasa orang Betawi, akur gitu. Jadi umpamanya ada orang saudara sama saudara nggak akur, berarti jauh masuk surga tuh. Atau ada orang tetangga, saudara, tetangga kiri, kanan nggak akur, berarti jauh sama masuk surga. Orang yang bisa masuk surga itu adalah orang yang sama siapa aja salam. Salam itu artinya apa tuh? Damai, akur, Pak ya. Sama saudara kek, sama tetangga kek, sama jauh, sama deket. Nah, terutama kita nih yang sudah dibina selama 42 hari di kota Mekah dan kota Madinah. Maka jangan sampai dipecah belahkan, apalagi sampai tidak akur. Ya. Yang kedua, at'imut ta'am. Nah, ini yang tadi Pak Ketua bilang nendok. Jadi kalau sahibul bait ini at'imut ta'am, memberikan makan, ikhlas, itulah menjadi tadkhulu al jannata bisalamin. Jadi Pak Haji Zaini itu masuk surganya udah nggak perlu transit, langsung. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah khawatir kalau tadi Pak Ketua mau mintain lagi ya, ngeluarin bagus, kagak ngeluarin apa? Ilokan gitu ya. Jadi kunci orang bisa masuk surga bisalamin itu at'imut ta'am, memberi makan. Jadi kalau hari ini dikeluarkan spektakuler nih ya, sampai kue abug gitu, kue abug. Pak dokter kenal kue abug? Ya, ada kue abug, cuman bandos doang, ini bandos. Ibu-ibu kangen nggak? Bandos di hotel kita kalau pagi-pagi kita beli tuh, dulu berapa real? 2 real, 1 real. Sekarang serba 5 real. Oh, sekarang mahal udah. Ya kan? Orang kampung saya kata kita nyari bandos, nggak percaya emang ada bandos di Mekah. Bandos itu setiap pagi kita beli, terus kita bawa umroh, nanti habis umroh kita apa? Makan bareng-bareng. Nah, sekarang harganya apa? 5 real. Dulu 2019 serba 2 real. Sudah naik. 1 realnya sekarang 5.000. Ya kan? Jadi kalau 5 real ya bandos 25.000. Makanya Bapak Ibu kalau pengen dagangannya cepet kaya, dagang bandos di mana tuh? Di Mekah. Bakso 5 real, gemplong 5 real.
kue dadar 5 real, bala-bala 5 real, ya kan? 25 sayur bareng, bayam mau kangkung 5 real, ya. Luar biasa tuh ya. Sekarang sudah naik. Nah, para bapak ibu sekalian, jadi setiap kali kita bersilaturahmi nih Pak ya, kemudian kita memberikan makan seperti ini, itu salah satu adalah apa? Kunci amal yang bisa membuat atau membuka surga lebar-lebar. Kemudian yang ketiga, para bapak hari sekalian, yang bisa membuat orang ini masuk surga bisalamin tanpa harus mampir ke neraka, silu al-arham, silaturahmi. Jadi 2 poinnya kita duduk di sini nih. Ya, poin pertama at'imut ta'am, yang kedua silaturahim, menyambung silaturahmi. Maka usahakan kalau kita ada waktu dan kita bisa, semakin jauh tempat kita tinggal menuju tempat silaturahmi, maka otomatis pahalanya semakin besar. Jadi kalau tadi disampaikan Pak Dokter paling jauh, maka pahalanya paling apa tuh? Besar. Paling banyak. Kenapa? Karena niat dari rumah itu untuk silaturahmi. Kalau 1 langkah dihitung 1 pahala, nah, bisa dibayangkan. Masya Allah, luar biasa ya. Maka ibu-ibu yang rumahnya tidak terlalu jauh, nanti pulangnya ngiter dulu sana ke proyek, balik lagi ke sini, biar dapat pahala apa tuh? Banyak ya. Jadi silaturahmi ini adalah kunci surga. Makanya ada satu hadis mengatakan apa? La tadkhulu al jannata qati'ar rahim. Justru orang itu tidak akan bisa masuk surga kalau dia memutuskan silaturahmi. Di dalam silaturahmi ada namanya saling mencintai. Ya, kata Nabi, la tadkhulu al jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk surga sampai kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kamu tidak dianggap beriman sebelum kamu benar-benar mencintai, saling mencintai. Kata Nabi, maukah aku kasih tahu amal yang bisa mendatangkan kamu saling mencintai? Kata Nabi, afsus salam bainakum. Damai di antara kamu, itu akan timbul saling mencintai. Nah, makanya kita duduk di sini. Itu pasti karena semata-mata karena ada rasa cinta, rasa kangen ya di antara kita. Akhirnya kita ringan melangkah untuk datang silaturahmi. Dan yang keempat, ya, yang bisa mendatangkan atau membuka pintu surga bisalamin itu apa? Qiyamul lail wan nasu niyam. Qiyamul lail, sementara manusia sedang tidur nyenyak. Ya, ini apa tuh kebiasaan di hotel, apakah masih dilakukan selama di Indonesia atau sudah sirna? Kalau saya alhamdulillah kemarin kebetulan hotel saya itu hotelnya sektor. Ya, kalau sektor itu hotelnya besar. Kemudian di dalamnya ada rumah sakit. Jadi kalau jamaah-jamaah yang di kloter-kloter sakit dan tidak bisa ditangani oleh dokter, dia dibawa ke sektor. Maka alat kesehatannya jauh lebih lengkap, sehingga lorongnya gede. Dari sini kan KBHW Aceh itu cuma ada 19. Pas sampai ke Madinah, karena banyak yang terpencar, akhirnya banyak yang gabung, sehingga kami ada 39 orang. Nah, di lorong itu seperti biasa, kita sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, sholat witir, kemudian tausiah. Lama-kelamaan ternyata tetangga-tetangga kamar yang dari Brebes, yang dari Bogor, yang dari Cibinong, dari mana-mana ngikut. Akhirnya penuh, alhamdulillah. Iya. Nah, mudah-mudahan nih para bapak dan hadirin sekalian, ini bisa menjalankan 4 pesan Nabi ketika Nabi tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah haji tahun ini, walaupun bapak ibu melihat di media sosial begitu rame ya, begitu juga banyak masalah, terutama yang di Muzdalifah. Di Muzdalifah itu sekarang sudah ada pilihan mabit dan murur.
Ya, mabit dan murur. Mabit itu seperti kita dulu, bermalam di Muzdalifah sambil nuntur batu. Kemudian jam 12 malam baru diangkut ke Mina. Sekarang sudah kasih pilihan, mau murur, mau mabit. Kalau murur, dia tidak turun di Muzdalifah, tapi di bus aja. Ya, di bus aja. Kemudian langsung setelah itu menuju ke Mina. Nah, cuma yang murur lebih enak karena tidak harus menunggu bus jemputan kembali. Nah, tahun ini yang mabit sampai jam segini nih ada yang belum kejemput, masih di Muzdalifah. Banyak yang dehidrasi karena kekurangan cairan, banyak yang kelaparan, banyak yang pingsan karena jemputannya yang tidak tepat waktu. Sehingga banyak yang jalan kaki, memutuskan sendiri dari Muzdalifah ke Mina jalan kaki. Tapi alhamdulillah kalau rombongan kami itu pakai ambil sistem murur. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa fatwa terbaru nih. Fatwa terbaru berkaitan dengan fikih haji. Satu, Bapak Ibu ngelontar jumrah itu sekarang bisa dijama takhir. Kayak sholat gitu, kayak sholat. Ya. Jadi kalau kita ngelontar tanggal 11 bisa digabung sama tanggal 12. Atau nanti tanggal 11, 12, 13 jadi satu. Nah, sekarang ada fatwanya itu. Jadi ibu sekali jalan udah melontar 3 hari. Selesai. Ya kan? Atau kalau yang ambil napar awal, kayak saya kemarin ambil napar awal, jadi ngelontar jumrohnya itu tanggal 11 sama tanggal 12 jadiin satu. Ya kan? Ada namanya menjamak melontar jama takhir. Jadi yang dijama bukan sholat doang, ada jama apa? Takhir, melontar ya. Yang kedua nih, ada juga tuh fatwa terbaru, terutama buat jamaah yang udah segera akan meninggalkan Mekah, baik dia pulang ke Indonesia ataupun dia ke Madinah. Bagi ibu-ibu terutama nih, yang ternyata ketika habis dari Mina masih menstruasi, ya kan? Sementara dia harus tawaf ifadah. Kalau tidak tawaf ifadah, maka hajinya enggak sah. Karena tawaf ifadah itu rukun. Kalau dia enggak ifadah, hajinya enggak sah. Dan rukun enggak bisa diganti dengan dam. Bagaimana dengan kondisi menstruasi yang masih bocornya banyak? Ya kan? Maka ada fatwanya dari Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, boleh disumpel, kemudian terus jangan berceceran, terus tawaf ifadah dan sah dan tidak perlu bayar dam. Nah, enak tuh. Ya, ibu-ibu. Yang ketiga, nih ada lagi gampangan lagi, ya. Fatwa yang ketiga, kalau ibu-ibu sudah mepet waktunya untuk meninggalkan Mekah, kemudian tenaganya juga sudah berkurang, maka boleh tawaf ibadah niatnya digabung dengan tawaf wada. Nah, satu kali pekerjaan dengan 2 apa? Niat. Jadi ifadah dan wada sekaligus. Setelah itu tinggalkan dah kota Mekah. Pengen ngerasain fatwa itu? Ayo segera daftar lagi. Ya. Bismillah, insyaallah mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian. Alaikulihal, haji 2025 ini penuh dengan sejuta cerita. Karena sekarang ada sistem 8 syarikah. Syarikah itu semacam PT ya, yang dia diberikan wewenang untuk mengatur, memfasilitasi semua jamaah yang haji. Cuma sayangnya satu kloter itu kadang-kadang ada 2, 3 atau 8 syarikah. Maka kalau beda syarikahnya, beda hotelnya, beda Arafah Muzdalifah Minanya. Iya, suami istri kalau beda syarikah, maka dia beda hotel dan beda juga di Arafah Muzdalifahnya. Umpamanya saya sama orang tua saya yang sudah lansia, saya dorong. Ternyata orang tua saya syarikahnya beda sama saya. Udah mati nggak ketemu udah tuh. Dan itu banyak yang terjadi kemarin, ya kan. Nah, mudah-mudahan sih tahun depan tidak demikian, ya kan. Sehingga pemerintah Indonesia akan mengambil 2 syarikah. Karena syarikah itu adalah panitia yang akan mengatur hotel, kemudian fasilitas Arafah, Muzdalifah dan Mina dan yang lain-lainnya.
Karena itu mari sama-sama Bapak Ibu sekalian kita baca suratul Fatihah. Yang pertama niatin biar kita semua panjang umur, barokah apa yang Allah berikan. Dan yang ketiga diberikan rezeki yang berlimpah, yang halal, yang baik, yang gampang ya. Dan yang keempat biar bisa nyaba lagi, baik haji maupun ibadah umroh ya. Karena haji daftar sekarang, berangkatnya 30 tahun yang akan datang. Nah, dokter udah daftar belum? Udah daftar belum? Udah berangkat ya. Jadi daftar sekarang, berangkatnya 30 tahun yang akan datang. Nah, udah siap-siap buat putra putrinya ya. Putra putri siapin dah tuh, minimal usia 12 tahun. Nah, cicilannya pun masih ada yang mau ke dana talangan. Jadi DP-nya hanya 1 juta. Sudah langsung dapat dana talangan sebulannya 600.000. DP-nya 1 juta dapat porsi. Ya, 1 juta dapat porsi. Tinggal cicil. Nanti bayar di mana? Di Alfa, di Indomaret. Silakan dah tuh. Yang minat ya tinggal datang aja ke kantor saya ya kan. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semuanya niat kita, hajat kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.